Kembali lagi di channel Sen Academia. Kali ini kita akan mencoba untuk menerapkan salah satu algoritma sorting, yaitu selection sort. Langsung saja, di sini kita memiliki array bertipe integer dengan nama angka. Kemudian kita isikan elemen-elemen array angka ini dengan 1, 9, 5, dan 4. Di sini kita juga membutuhkan beberapa variabel bantu. Kita beri nama saja temp dan awal. Nah, untuk algoritma selection sort, kita akan menggunakan dua buah looping, yakni looping yang di luar atau outer loop dan looping yang di dalam atau inner loop. Looping yang di luar ini akan melakukan iterasi sepanjang dari array angka, sedangkan loop yang di dalam atau inner loop akan melakukan pengecekan setiap iterasi yang dilakukan. Nah, untuk outer loop kita menggunakan batas bawahnya adalah 0, kemudian batas atasnya adalah kurang dari panjang array, jadi angka.length. Kemudian sebelum kita masuk ke inner loop, kita inisialisasi awal adalah sama dengan indeks ke i. Lalu pada inner loop, batas bawah kita gunakan adalah i ditambah 1. Kemudian untuk batas atasnya adalah kurang dari panjang array. Oke. Nah, di sini di dalam inner loop kita menggunakan kondisi if untuk memeriksa apakah angka pada indeks awal nilainya lebih dari angka pada indeks ke j. Jika kondisi bernilai true, maka awal sama dengan indeks ke j. Kemudian di luar inner loop tapi masih di dalam outer loop, kita melakukan proses swapping atau switching posisi dari array-array yang kita miliki. Di sini kita menggunakan variabel temp dengan sama dengan angka pada indeks ke i. Lalu angka indeks ke i diisi dengan angka indeks awal. Kemudian angka indeks awal sama dengan temp. Oke, seharusnya sampai sini kode program dari algoritma selection sort sudah bisa kita running. Tapi mungkin yang perlu dirapikan sedikit di sini, mungkin perlu dicetak dulu bagaimana kondisi dari array sebelum terurut. For kita gunakan for saja angka.length, kemudian cetaknya tanpa perlu print line, hanya print saja angka ke i. Oke. Nah, di bawah kita juga mencetak setelah terurut, kita juga gunakan for angka.length, kemudian angka ke i. Di sini hanya print saja. Oke. Coba kita running, seharusnya
output yang akan kita harapkan adalah 1, 4, 5, dan 9. Jadi kita tujuannya adalah mengurutkan secara menaik. Oke, benar ya. Sebelum terurut angkanya 1954, dan setelah terurut menjadi 1459. Disebut dengan algoritma selection sort karena pada proses algoritma ini dia akan menandai posisi angka minimum dari elemen array. Kemudian nilai terkecil atau nilai minimum ini akan ditukar posisinya dengan nilai yang posisinya belum sesuai. Jadi dia akan mencari dari setiap iterasi di mana angka elemen terkecil. Nah, jika elemen terkecil itu ditemukan, maka dia akan langsung ditukar posisinya sesuai dengan posisi seharusnya. Untuk lebih jelasnya akan kita jelaskan sebagai berikut. Di sini kita menggunakan array awal kita adalah 1954. Oke. Nah, saat nilai i sama dengan 0, awal juga sama dengan 0 karena di sini awal sama dengan i. Kemudian masuk ke inner loop di mana saat j sama dengan 0, maka angka pada indeks awal berarti sama dengan angka pada indeks 0 sama dengan 1. Jadi di sini kita punya array indeks 0 adalah 1, indeks 1 adalah 9, indeks 2 adalah 5, dan indeks 3 adalah 4. Kemudian angka indeks j, berarti kita sudah masuk ke kondisi if. Angka pada indeks j adalah sama dengan angka pada indeks 0 karena j kita masih posisinya bernilai 0. Berarti di sini sama dengan 1. Sehingga apakah 1 sebentar. J kita i tambah 1 ya, bukan 0. Berarti di sini j sama dengan 1. Bukan 0 karena kita tadi menginisialisasi batas bawah dari j adalah i tambah 1 untuk pemeriksaan nilai minimum elemen array-nya, sehingga di sini angka pada indeks ke-1 bukan indeks ke-0. Jadi di sini 9. Nah, dia akan memeriksa apakah angka indeks awal nilainya lebih dari angka indeks ke j. Angka indeks awal kita adalah 1. Angka indeks awal adalah 1, benar di sini ya. Kemudian angka indeks ke j atau angka indeks ke 1 adalah 9. Jadi di sini diperiksa apakah 1 lebih dari 9. Tentu saja di sini false. Nah, karena dia false, maka blok dari if ini yang awal sama dengan j tidak dieksekusi, sehingga inner loop melakukan iterasi selanjutnya. Jadi di sini j sama dengan 2. Kemudian masih kita periksa apakah angka indeks awal lebih dari angka indeks ke j. Di sini awalnya masih belum berubah, sehingga di sini awal sama dengan 1, kita copy paste saja di sini. Nah, untuk angka pada indeks j, karena indeks j kita nilainya bertambah, sehingga angka pada indeks 2 di sini 5 nilainya. Lalu akan terjadi lagi pemeriksaan apakah 1 nilainya lebih dari 5. Tentu saja tidak, maka di sini false. Karena dia masih false,
maka awal sama dengan J masih belum dieksekusi. Lalu iterasi indeks J akan berlanjut menjadi nilai sekarang J adalah 3 dan awal masih tetap angka indeks awal sama dengan angka indeks 0 yang bernilai 1. Lalu angka pada indeks J berarti di sini angka pada indeks ketiga. Di sini bernilai 4. Juga masih terjadi pemeriksaan apakah satu nilainya lebih dari 4 dan masih sama nilainya false. Sehingga di sini awal sama dengan J masih belum dieksekusi. Oke, sampai sini berarti inner looping sudah selesai. Sehingga masuk kepada proses swapping. Di sini temp sama dengan angka pada indeks ke I. Berarti di sini angka pada indeks ke 0. Angka pada indeks ke 0 adalah 1. Sehingga temp nilainya sama dengan 1. Oke. Lalu angka pada indeks ke 0 yang ini angka pada indeks ke I gitu kan, berarti angka pada indeks ke 0 nilainya sama dengan angka pada indeks awal. Awal kita masih belum berubah, berarti sama-sama angka pada indeks 0. Di sini sama dengan juga 1. Sebentar. Oke, ya benar. Oke, di sini sampai sini. Nah, angka pada indeks awal baris yang ini berarti sekarang berarti angka pada indeks 0 sama dengan temp sama dengan 1. Nah, karena di sini 1 semua, sehingga output dari iterasi pertama saat kondisi I sama dengan 0 berarti di sini masih belum berubah. Karena kita ketahui juga dari elemen-elemen array ini 1 merupakan angka terkecil. Jadi kita jelaskan bagaimana proses dari algoritma selection sort ini bekerja. Oke, I sama dengan 0 sudah selesai. Iterasi berlanjut, sekarang I adalah sama dengan 1. Lalu awal sama dengan 1. Oke, di sini ya. I sama dengan 1 iterasi selanjutnya dan awal sama dengan I, sehingga awal sama dengan 1. Kemudian kita masuk kepada J. J di sini I tambah 1, sehingga di sini nilainya 1 tambah 1 J sama dengan 2. J sama dengan 2. Kemudian masuk kepada kondisi if. Angka awal berarti di sini angka pada indeks ke awal, di indeks ke 1 sama dengan 0 1, berarti 9. 9 lalu diperiksa dengan angka pada indeks ke J. Angka pada indeks ke J sekarang kita adalah 2. J angka pada indeks kedua sama dengan 5. Nah, terjadi pemeriksaan apakah angka pada indeks awal nilainya lebih dari angka pada indeks J. Nah, di sini 9 apakah lebih dari 5? Jawabannya true. Karena true,
Maka di sini awal sama dengan J sama, berarti angka awal sekarang kita adalah 2, sama dengan 2. Oke. Kemudian inner looping masih berlanjut sehingga di sini J sama dengan 3. Nah, angka pada indeks awal, nah karena awal kita sekarang bernilai 2, maka di sini angka pada indeks kedua, nah angka pada indeks kedua adalah 5. Oke. Kemudian akan dibandingkan dengan angka pada indeks J. Angka pada indeks J, J kita sekarang adalah 3, sama dengan angka pada indeks ketiga, sama dengan 4. Kemudian diperiksa apakah angka pada indeks awal lebih dari angka pada indeks J. Nah, di sini 5 apakah lebih dari 4? Ternyata true, sehingga di sini awal sama dengan J sama dengan 3. Oke. Awal sama dengan 3. Oke, saat awal sama dengan 3 atau J sama dengan 3, di sini inner loop berhenti. Kemudian kita masuk ke proses swapping atau tukar posisi. Nah, di sini temp sama dengan angka pada indeks I. Sama dengan angka indeks I kita adalah 1, sehingga di sini angka pada indeks ke-1 sama dengan 9. Di sini ya, 0, 1. Oke. Lalu angka pada indeks I adalah sama dengan angka pada indeks ke I kita sekarang masih 1. Oke, sama dengan angka pada indeks awal, yang ini berarti ya, angka pada indeks awal sama dengan angka pada indeks ketiga. Nah, di sini awal kita kan kondisi terakhirnya adalah 3. Nah, kemudian berarti angka pada indeks 1 diisi dengan angka pada indeks ketiga. Indeks ketiga kita adalah 0, 1, 2, 3. Di sini 4. Nah, di sini nampak ya proses dari selection sort, di mana dia akan menandai posisi minimum atau angka yang memiliki posisi paling kecil, kemudian angka tersebut ditukar dengan angka yang posisinya masih belum benar, sehingga di sini angka pada indeks ke-1 adalah 4. Oke. Nah, lalu angka pada indeks awal, angka pada indeks awal sama dengan angka pada indeks 1. Awal kita masih 1. Oke. Awal kita adalah 3. Di sini ya, awal kita terakhir posisinya adalah 3 sama dengan 9, sama dengan 10. Nah, 10 kita sekarang di sini adalah 9. Nah, di sini terlihat antara angka 9 dan angka 4 itu akan ditukar posisinya setelah kita tandai dari program ini mana angka yang paling kecil, kemudian angka yang paling kecil ini langsung ditukar posisinya ke angka yang posisinya belum benar. Nah, sehingga di sini output dari iterasi I sama dengan 1 menjadi 4 pada indeks ke-1 dan 9 pada indeks ke-3.
Oke. Nah, di sini looping masih berlanjut dengan nilai I sama dengan 2. Lalu nilai awal juga sama dengan 2. Lalu nilai J, karena J kita I tambah 1, J sama dengan 3. Kemudian J sama dengan 3. Lalu kita periksa lagi apakah angka indeks awal lebih dari angka indeks J. Berarti di sini angka awal, indeks awal sama dengan angka indeks 3. Angka indeks 2. Karena awal kita adalah di sini 2. Kemudian sama dengan, berarti kita punya array yang ini. Di sini 0, 1, 2. Nah, berarti di sini nilainya adalah 5. Lalu angka pada indeks J sama dengan angka pada indeks ketiga, karena J kita sekarang adalah nilainya 3. Angka 3 atau indeks ketiga 0, 1, 0, 1, 2, 3, 9. Nah, terjadi pemeriksaan apakah di sini apakah angka indeks awal lebih dari angka indeks J. Di sini berarti angka indeks awal sama dengan 5. Apakah 5 lebih dari 9? Tentu saja jawabannya false. Maka di sini blok ini, baris program ini awal sama dengan J tidak dieksekusi. Dan di inner looping saat I sama dengan 2 hanya berjalan 1 kali, karena di sini kita gunakan, terlihat batas bawahnya adalah kurang dari panjang array, sehingga saat I sama dengan 4 dia tidak masuk ke inner looping lagi, jadi langsung masuk ke proses yang ini, proses switching. Oke, berarti di sini 10 sama dengan angka indeks ke I sama dengan angka indeks ke I kita sekarang adalah 2, jadi bernilai 5. Lalu angka pada indeks ke I nilainya sama dengan angka pada indeks 2 sama dengan yang ini, sama dengan angka pada indeks awal. Angka pada indeks awal sama dengan angka pada indeks ke awal kita. Awal sekarang juga sama dengan 2, sehingga di sini sama dengan 5. Jadi angka pada indeks 2 sama dengan 5. Kemudian yang terakhir, baris yang ini, angka indeks awal sama dengan angka indeks kedua sama dengan temp, sehingga di sini juga sama dengan 5. Jadi nampak di sini tidak terjadi proses tukar posisi, sehingga array yang kita dapatkan saat I sama dengan 2 adalah 1, 4, 5, 9, tidak berubah. Lalu saat iterasi berlanjut, I sama dengan 3, maka awal sama dengan 3. Oke, saat I sama dengan 3, awal sama dengan 3. Di sini berarti J I tambah 1, sehingga di sini J sama dengan 4. Nah, kita lihat lagi bahwa kondisi dari inner loop untuk bisa melakukan proses perulangan atau looping, dia
indeksnya atau batas atasnya adalah kurang dari panjang array. Nah sekarang kita 4, nilai J sekarang kita adalah 4 karena tadi I sama dengan 3, berarti 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 4. Nah dia akan memeriksa apakah J kurang dari panjang array. Panjang array kita kan 4 di sini. Nah apakah 4 kurang dari 4? Ternyata tidak, sehingga saat J sama dengan 4 dia tidak masuk looping. Di sini tidak masuk looping. Lalu karena tidak masuk looping, maka dia langsung tidak masuk looping yang ini, yang inner loop. Maka dia langsung ke proses swapping atau proses tukar posisi. Nah, di sini temp sama dengan angka pada indeks ke I sama dengan angka pada indeks ketiga sama dengan 9. Lalu angka pada indeks ke I sama dengan angka pada indeks ketiga sama dengan angka pada indeks awal sama dengan angka pada indeks ketiga juga sama dengan 9. Kemudian temp angka pada indeks awal sama dengan angka pada indeks ketiga sama dengan temp sama dengan 9 juga. Nah, di sini kita dapatkan juga bahwa saat I sama dengan 3 tidak terjadi proses tukar posisi. Jadi array yang kita dapatkan adalah 1, 4, 5, 9. Nah, kemudian outer loop atau indeks I iterasinya bertambah, jadi I sama dengan 4. Namun perlu diingat juga, baik outer loop dan inner loop kita menggunakan batas atasnya adalah kurang dari panjang array di sini dan di sini. Maka saat I sama dengan 4 ini tidak memenuhi kondisi untuk bisa melakukan perulangan atau looping, sehingga saat I sama dengan 4 di sini tidak masuk looping dan looping berhenti. Oke, saat looping berhenti berarti ini juga tidak dieksekusi sampai sini, sehingga dia akan langsung memberikan output dari array yang kita urutkan terakhir kali. Jadi 1, 4, 5, dan 9 adalah output terakhir dari proses algoritma selection sort. Yang perlu ditekankan tadi bahwasanya kenapa disebut dengan selection sort, karena di sini saat sudah diketahui mana elemen yang merupakan nilai terkecil, maka dia akan langsung ditukar posisinya dengan elemen yang bukan atau yang belum menempati posisi yang benar. Di sini berarti saat 1, 9, 5, 4 dan posisi terkecil adalah bernilai 4, maka 4 ini akan langsung ditukar posisinya dengan 9. Kira-kira begitu penjelasan dari algoritma selection sort. Coba kita running sekali lagi. Di sini kita komen dulu. Oke, kita coba running sekali lagi. Oke, awalnya 1, 9, 5, 4, kemudian setelah terurut
1459. Sampai di sini dulu penjelasan dari algoritma selection sort. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan atau video selanjutnya.